Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel podcast Pak Roy. Ya, kali ini kita akan membahas-bahas yang lagi hangat-hangatnya, lagi hot-hotnya, apalagi kalau bukan tentang pesepak bolaan nasional timnas kita yang sedang dirundung kesedihan di Piala AFF usia 19 2022. Oke, kalau gitu kita tidak asing lagi kedatangan tamu pengamat sepak bola nasional kita. Selamat sore Bung Bayu. Selamat sore, Bung Roy. Gimana kabar Bung Bayu? Alhamdulillah sehat, Bung Roy, walaupun sebenarnya agak patah hati ya karena timnas kita gagal lolos ke semifinal AFF. Kalau itu bukan Bung Bayu aja yang merasakan, seluruh rakyat Indonesia merasakan. Benar sekali, Merasakan telak telak pukulannya. kali, kayak uppercut itulah. Satu pertanyaan yang akan kita apakan, apakah memang tidak tahu atau memang sudah tahu tentang regulasi AFF 2022 ini? Atau memang ada perubahan signifikan? Kalau turnamen seperti Piala AFF yang digagas oleh sebuah konfederasi sepak bola itu sepertinya sudah diketahui, Bung Roy, sudah diketahui, artinya tim-tim peserta itu udah pasti paham gitu dengan regulasi yang ada. Artinya kalau regulasi yang sudah ditetapkan oleh AFF itu sepertinya tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Karena sebenarnya regulasi ini juga sudah pernah diterapkan AFF dalam beberapa kesempatan seperti SEA Games tahun 2013 juga head to head juga gitu. Artinya ketika ada tim yang poinnya sama, mereka langsung ke head to head, baru ke selisih gol. Memang kalau kita lihat mungkin saat ini media terutama itu mungkin mengira faktor kelulusan faktor kelolosan ketika ada dua tim atau lebih mempunyai poin yang sama itu langsung selisih gol yang dihitung. Pada umumnya mungkin seperti itu. Namun ya ini kembali lagi ke AFF karena memang ini mereka yang punya kuasa dan punya wewenang karena mereka penyelenggaranya. Jadi sepertinya bukan tidak diketahui, ya sepertinya sudah diketahui oleh tim masing-masing peserta, jajaran pelatih. Jadi tidak ada perubahan terkait regulasi head to head. Jadi dari awal sebelum kompetisi digelar, regulasinya sudah fix. Sudah fix ya? Sudah fix. Kenapa AFF tidak mengikuti regulasi AFC? Kenapa berbeda? Nah, beda konfederasi bisa juga beda aturan terkait sebuah turnamen. Jadi artinya karena aturan yang dibuat itu juga tidak menyalahi dari aturan FIFA, Bu. Liga Spanyol, Liga Prancis sepertinya juga menerapkan head to head ketika ada tim yang poinnya sama. Di liga itu? Iya. Jadi Liga Inggris selisih gol sepertinya. Kalau Spanyol tuh kalau nggak salah sama Liga Prancis itu pakai sistem head to head terlebih dahulu untuk penentuan poin yang sama ketika ada tim yang sama. Artinya perihal head to head dulu atau selisih gol dulu itu sebetulnya sudah wewenang dan itu tidak menyalahi aturan dari FIFA ataupun AFC. Tinggal ya bagaimana penyelenggara memberikan regulasi itu dengan tepat. Tapi sebenarnya AFF juga tepat, Bung. Artinya regulasi ini tidak terlalu usang juga. Tapi ya mungkin karena kita di pihak kita karena nggak lolos gitu, karena mungkin faktor regulasi ini jadi kayak apa ya? Jadi apa ya? Antitesa tersendiri bagi kita. Kenapa harus head to head? Kenapa tidak selisih gol yang dihitung? Kalau selisih gol kita pasti juara grup kemarin. Juara grup. Dan kita akan berjumpa Malaysia hari ini harusnya, Bung. Tadi saya lihat di media menit ke-25 Malaysia unggul Vietnam. Ya, itu, Bung. Jadi sepertinya kalau kenapa tidak ikut AFC ya itu tidak menyalahi, Bung. Artinya
setiap penyelenggara siapapun dia untuk menyelenggarakan sebuah turnamen atau kompetisi itu terkait faktor-faktor itu tidak menjadi masalah, Bung. Mau head to head terlebih dahulu ataupun selisih gol itu tidak jadi masalah. Jadi Bung, ketika pertandingan terakhir melawan apa kemarin? Myanmar, skor 5-1. Banyak pihak-pihak dari PSSI sendiri. Kalau saya lihat ya, saya pribadi dari raut wajah, nampaknya nggak paham dengan regulasi dan beberapa pemain. Apakah memang mereka tidak diberitahu oleh official team atau memang tidak diberitahu apa? Malah di media-media ingin memprotes. Itu gimana? Sehari ataupun 2 hari sebelum partai terakhir grup antara Myanmar dan Indonesia dan Vietnam lawan Thailand, saya juga menanyakan ke beberapa media terkait regulasi yang ditetapkan atau yang diterapkan oleh AFF terkait jika ada beberapa tim yang poinnya sama gitu, Bung. Ada poinnya sama, perhitungannya berdasarkan apa dulu, head to head atau selisih gol. 2 hari sebelum pertandingan terakhir itu di media rata-rata memberitakan bahwa perhitungan ketika ada poin yang sama itu adalah selisih gol. Maka di situ sebenarnya kita sudah tenang sih, siapapun sudah tenang. Cuman PSSI sudah mengkonfirmasi di laman websitenya bahwasanya perhitungan dari poin yang sama itu melalui head to head terlebih dahulu. Head to head ya. Head to head terlebih dahulu baru selisih gol. Nah, ketika terjadi poin yang sama akan dibuatkan sebuah klasemen mini, Bung, di antara tim-tim yang poinnya sama. Nah, Indonesia memang ya kalau secara head to head memang kalah. Kalahnya bagaimana saat melawan ketiga tim yang menghuni klasemen mini, Vietnam 0-0 dengan Vietnam, Thailand 0-0. Artinya kita tidak mampu mencetak gol, Bung. Terus perhitungannya bagaimana, kenapa harus Thailand dan Vietnam? Ya karena ketika Vietnam dan Thailand itu mampu mencetak gol, maka dia udah otomatis dia. Terus penentuan juara grupnya gimana? Karena head to head-nya itu sama antara Vietnam dan Thailand, maka dihitung selisih gol. Selisih gol di terakhir di yang semua. Kedua. Artinya pertama head to head. Yes. Yang kedua baru selisih gol. Selisih gol untuk menentukan siapa yang menjadi juara dan run up grup. Nah, jadi ditentukan saat itu Vietnam selisih golnya lebih bagus dari Thailand. Ketika Vietnam melawan Thailand, apakah yang dikatakan versi sepak bola gajah itu terlihat? Sepertinya tidak, Bung. Sepertinya tidak terlihat itu merupakan settingan match atau sepak bola gajah, itu sepertinya tidak gitu kan. Karena ya mereka bermain normal. Kalau dari yang kita lihat, saya juga waktu pertandingan terakhir grup, saya pada menit ke 50-an itu saya sudah tidak melihat timnas lagi. Tidak langsung melihat timnas, artinya saya buka streaming, saya ngelihat match sebelah, artinya Thailand dan Vietnam. Jadi ketika Thailand itu unggul, saya tuh udah down. Ketika Thailand mampu cetak gol, saya sudah down. Dan ternyata nggak lama Vietnam balas dan kejar. Jadi ya itu. Tapi kalau indikasi sepak bola negatif atau sepak bola gajah ataupun setting match itu sepertinya tidak terlihat. Ada yang bilang mereka sengaja bermain non pressing, ya secara sepak bola tuh sah-sah saja, Bung, gitu. Karena mereka sudah aman. Jadi ya ketika mereka bermain santai, bermain tidak ngotot, ya itu tidak menyalahi aturan gitu. Kecuali gol bunuh diri yang disengaja seperti Piala Tiger 98 ketika Indonesia lawan Thailand tuh Mursyid Effendi cetak gol ke gawang sendiri dengan sengaja. Nah, itu jelas indikasi. Bahkan kalau cerita sepak bola gajah, kita gurunya, Bung, gitu. Karena kita duluan yang mulai. Kita dan Thailand yang mulai itu. Jadi kalau indikasi terkait sepak bola gajah atau yang lain itu sepertinya tidak terindikasi. Ada di salah satu media yang mengatakan PSSI akan lapor tentang match Vietnam dan Thailand. Gimana menurutmu? Apakah ini suatu yang hal normal selaku peserta juga kita, atau secara
protes lah atau gimana itu. Kalau perihal protes yang akan dilakukan federasi ataupun siapapun itu sah-sah saja, Bung, gitu kan. Artinya itu juga ke bagian dari apa namanya, hak dan kewajiban kita selaku peserta. Namun perlu digarisbawahi bahwa protes-protes semacam ini tuh hampir hampir zong pasti hasilnya. Nggak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya, namun ya mungkin itu upaya dari federasi untuk ya dengan bahasa menyelamatkan sepak bola fair play. Ya, kita tetap apa namanya dukung juga. Namun kalau saya pribadi tidak terlalu ngefek, Bung, gitu. Jadi memang PSSI melakukan atau melayangkan gugatan pertandingan antara Thailand dan Vietnam yang diduga match fixing. Jadi ya tinggal bagaimana federasi dan AFF selaku konfederasi dan penyelenggara Piala AFF U19 itu merespon. Tapi artinya dengan hari ini saja sudah ada match, berarti kan laporannya itu juga nonsens gitu kan. Artinya jauh kita pun ya tinggal kita lihat bagaimana ke depan. Ada seruan-seruan juga, Bung, bahwasanya Indonesia keluar dari AFF. Iya. Nah, sebetulnya kalau saya pribadi sih lebih setuju seperti itu. Lebih gitu. setuju. Lebih setuju. Keluar dari AFF, kita masuk ke konfederasi lain. Lebih apa ya? Lebih menantang ya? Lebih menantang pastinya. Lebih menantang. Pastinya. AFF senior gagal. AFF ini usia 19 gagal juga. Siapa yang mau disalahkan, Bu? Kalau bicara kegagalan dari rentetan hasil buruk tim nasional kita di Piala AFF baik senior ataupun tingkat usia dan kemarin SEA Games itu banyak faktor, Bung, pastinya gitu kan. Stakeholder sepak bola di negara ini itu belum terlalu konsen ke sepak bola secara menyeluruh. Jadi kalau cerita salah menyalahkan, yang pasti federasi punya kesalahan yang besar, terutama di sistem pembinaan kita, sistem kompetisi kita, dan sarana prasarana di sepak bola nasional itu menjadi catatan penting sebenarnya kalau kita harus main salah-salahan, Bung, ya. Kalau kita harus main salah-salahan itu ya federasi punya PR banyak ya. PR sangat banyak, Bung. Artinya dengan usia sepak bola kita yang sudah luar biasa tua, kalau saya bilang itu kita non prestasi, Bung. Artinya apa? Kalau kita bandingannya dengan Malaysia saja, itu kita kalah prestasi, Bung. Malaysia itu 1 kali juara AFF, 6 kali juara SEA Games. Dan untuk kelompok umur AFF mereka kalau saya tidak salah itu 2 kali juara AFF atau 1 kali. Iya. Oh, untuk Malaysia, tingkat usia Malaysia. Bahkan untuk usia 19 kita masih kalah dengan Myanmar. Mereka sudah 2 kali juara AFF. Kita baru sekali tahun 2013 kalau saya nggak salah itu Indra Syafri yang menjadi pelatih. Artinya kenapa demikian? Ya itu tadi, artinya federasi ini punya apa ya? Punya PR yang benar-benar harus diselesaikan sesegera mungkin, Bung. Artinya dengan jumlah klub di negara ini yang luar biasa banyaknya, dari Liga 1 sampai Liga 60 mungkin. Karena saya lihat rentetannya banyak banget gitu. Kemudian kalau untuk proses pembinaan saya lihat sekolah sepak bola ini mungkin miliaran jumlahnya gitu, Bung, di negara ini. Namun hasilnya ya kita lihat, kita juara AFF aja nggak susah gitu kan, juara SEA Games aja susah gitu. Beruntung kita kemarin lolos ke Piala Asia yang mungkin bisa menjadi apa ya, pelipur lara, dan kita menjadi tuan rumah, Bung, di Piala Dunia usia 20. Mungkin itulah pelipur lara. Namun PR kita masih sangat-sangat banyak, Bung. Kemarin tim usia 19 yang gagal di AFF ini juga mengikuti invitasi di Toulon Cup di Prancis. Ya, itu merupakan sebuah invitasi yang sangat bermanfaat bagi tim nasional sebenarnya. Nah, artinya federasi harus lebih sering mengikuti yang seperti ini, Bung, gitu kan. Artinya bagaimana membentuk sebuah tim nasional yang baik, yang pasti kompetisi liganya juga harus baik, Bung. Kemudian PSSI itu harus nge-warning lah gitu kan peserta-peserta kompetisi liganya untuk ya memperbaiki semua aspek, Bung.
infrastruktur, keuangan, dan banyak hal. Ini merupakan sebuah PR, Bung. Jadi kalau kita cerita bagaimana Jepang bisa maju, bagaimana Thailand bisa maju, bagaimana Korea bisa maju, karena mereka juga lebih bagus, lebih beberapa tingkat pemahaman sepak bolanya dari kita. Kalau Malaysia itu prestasinya bagus ya wajar, Bung, gitu kan. Klub-klub di sana itu udah mulai sadar bahwasanya membangun infrastruktur untuk sebuah investasi sepak bola itu penting bagi sebuah negara. Nah, di Malaysia kenapa mereka juga prestasinya lebih bagus dari kita? Itu memang hal yang tidak mungkin kita tutup-tutupi, Bung. Artinya tercatat dalam tinta sejarah Malaysia 1 kali juara AFF tahun 2010. Mereka 6 kali juara SEA Games. Dan kita hanya 2 kali juara SEA Games dan belum pernah juara Piala AFF Senior, Bung. Nah, ini catatan yang memang nggak bisa kita rubah-rubah, Bung. Artinya runner up kita banyak. Tapi kan tidak dihitung kalau runner up gitu. Artinya tidak ada ya artinya kalau saya sendiri pun nggak perlu ada runner up, Bung, karena memang itu bukan yang dibutuhkan. Kita butuh juara, Bung. Makanya ketika kita bicara sebuah prestasi ya kita harus ya ini kenyataannya gitu. Ini yang ada di hadapan kita ketika tim nasional kita untuk juara AFF aja itu sulit, Bung. Sementara Malaysia sudah pernah bahkan 6 kali juara SEA Games. Ini kan prestasi yang sangat luar biasa. Dan saat ini kompetisi Liga Malaysia itu peringkat ke-8 Asia, Bung. Dan terbaik pertama di Asia Tenggara. Ini kan luar biasa, Bung. Klubnya nggak banyak, Bung, di Malaysia itu nggak banyak, tidak banyak. Dengan ya kita lihatlah Malaysia seberapa gede sih negaranya gitu kan. Namun kita lihat ya prestasinya lebih bagus dari kita, Bung. Ya mungkin ini akan berbenah lah PR juga buat federasi kita, buat PSSI kita kan, agar kerja lebih keras lagi. Kalau kita bahas tentang Cook Sintayong, AFF usia 19 gagal, nasibnya gimana? Kalau federasi itu pasti menjamin, Bung, perihal kelangsungan nasib Sintayong untuk menangani tim nasional Indonesia. Kegagalan di AFF ini bukan salah Sintayong, Bung. Artinya hanya memang kita nggak beruntung. Gitu. Hanya kita tidak beruntung. Artinya kalau saya selaku federasi, saya akan pakai Sintayong itu minimal 6 tahun, Bung. Dengan kondisi sepak bola kita seperti ini, gitu. Jadi saya ngerti gitu. Arti kita harus ngerti selaku federasi itu harus ngerti kondisi sepak bola negara kita itu tidak baik-baik saja, Bu. Carut marut. Jadi kalau kita berpikir langsung instan dengan kompetisi yang saya anggap ya seperti itu gitu kan. Ya gimana kalau kita gagal out ya kayaknya nggak relevan kecuali kita negara dengan sepak bola yang prestasinya mapan, Bung. Jadi kalau semacam Korea atau Jepang ketika gagal itu langsung out itu lumrah, Bung, gitu karena apa sepak bola di negara mereka itu udah lebih mapan ketimbang kita. Kalau kita ya sangat jauh, Bung, dari kata itu. Ya kita lihat saja sendiri kan kompetisi di negara kita itu bagaimana, timnas kita itu bagaimana dan banyak sekali ragam hal-hal yang sepak bola di negara kita ini yang belum baik-baik saja, Bung. Nah, ini yang saya ingin bahas juga dengan Bung Bayu tentang Sintayong. Kemarin sebelum AFF dimulai, kan udah banyak rentetan dia membentuk timnas dari usia 16, 19, U23, senior. Artinya dia bisa lah membawa timnas Indonesia ke hal positif. Walaupun rentetan di AFF, di SEA Games itu belum mencapai puncak. Tapi dia sudah membuktikan ke Piala Asia. Nah, kenapa federasi kita malah mengusik-usik tentang adanya pergantian menambahkan pelatih untuk tim senior? Malah diganggu, dia konsentrasinya itu gimana menurut kamu? Nah, makanya itu tadi, Bung. Federasi sepak bola kita itu tidak diisi oleh orang-orang yang berada di bidangnya. Jadi tidak memahami apa yang harusnya mereka lakukan gitu kan. Harusnya PSSI itu harus punya roadmap, Bung. Artinya punya plan.
Ketika tim nasional itu harus ditangani siapa, tingkat usia oleh siapa, eh, operator kompetisi untuk liga itu siapa. Artinya mereka harus sudah punya seperti itu. Ini tidak terjadi di federasi kita, Bung. Artinya ya dikarenakan orang-orang yang ada di federasi itu bukan, oh ya, saya langsung bilang mereka bukan ada di bidangnya sebenarnya, bukan bidangnya mereka membidangi sepak bola. Kalau mereka membidangi sepak bola dan mereka paham sepak bola, prestasi kita pasti tidak begini-begini saja. Jadi kalau federasi itu kemarin sempat mengusik-ngusik Sintayong itu ya lumrah, Bung. Mereka nggak paham. Gitu. Mereka tidak paham sepak bola, mereka tahunya instan dan mereka tidak memahami kondisi sepak bola Indonesia sebenarnya. Itu memang yang sangat disayangkan. Padahal sebuah negara itu yang diutamakan itu senior. Nah, kenapa yang dia yang disuruh yang diregulasi yang untuk yang umur-umur usia-usia. Ya, Jadi miris kadang kita. Tapi setelah lebih banyak protes, banyak apa, dah baru mereka mengganti pernyataan. Apa memang seperti itu tahun ke tahun atau gimana? ya itulah tadi seperti saya bilang, dikarenakan orang-orang yang berada di federasi itu bukan orang yang kompeten atau orang-orang yang mungkin sebenarnya paham dengan sepak bola dengan sebenarnya itu, ya makanya mereka seperti itu. Harusnya federasi ini mempunyai agenda yang jelas ketika misal mereka menunjuk ke Sintayong untuk menahkodai tim mana. Ini kan harus jelas. Nah, di awal Sintayong itu membesut hampir semua kelompok usia. Nah, ini sebenarnya itulah federasi, sehingga ya prestasi kita itu seperti ini gitu. Kalau memang kemarin fokusnya di dua timnas misalnya untuk senior dan 19 atau U23, ya tinggal diserahkan lagi untuk U19 siapa, untuk U16 siapa. Nah, jadi ada fokus yang lebih jelas. Kalau seperti ini memang luar biasa. Sintayong itu ekstra capek, Bung. Ekstra capek untuk mengurusi hampir semua kelompok usia. Jadi ya federasi sebenarnya ya harus punya rencana gitu. Ketika misal untuk AFF ataupun untuk SEA Games kemarin tidak harus Sintayong sih sebenarnya gitu kan. Namun ya kita apresiasilah Sintayong kenapa mau. Dan sebuah kemarin ada gangguan ya ketika saat fokus tim nasional kita di Piala Asia, ada wacana Exco untuk mengganti Sintayong dan untuk fokus ke Piala Dunia U20. Ya artinya sebenarnya tidak ada masalah gitu kan. Namun ya kembali ke tersinggungan mungkin, Bung, ketika pelatih yang punya top level itu harus menangani tingkat usia. Tersinggungnya, Bung. Artinya kalau di kelompok umur kan hanya setahun sekali, Bung. Dan itu tidak berdampak ke ranking. Iya, kan hanya setahun sekali, usia 21 walaupun Piala Dunia setahun setelah itu lewat. Nah, kita mentok di senior. Nah, jadi kok masalah begitu saja kok nggak paham. Ya itulah, Bung, sepak bola, dan itulah orang-orang yang ada di federasi kita. Banyak sebenarnya, Bung, yang ketidakpahaman mereka dalam mengatur sepak bola nasional, Bung. Harusnya sepak bola nasional kita itu sudah harus ditata sedemikian rupa. Jadi ada kompetisi anak usia dini dan ada operatornya jelas, kompetisi level 2, 3 dan seterusnya itu juga sudah ditangani dengan baik gitu. Artinya tidak harus melulu ke Pengprov, tidak melalui ke Askap atau Askot. Nah, ini merupakan hal yang sebenarnya yaitu tadi kenapa PSSI sedemikian, ya karena itu tadi, Bung. Mereka belum memahami konsep sepak bola itu dengan sebenarnya. Ke positifnya kalau saya lihat, Bung Bayu, ketika terjadinya AFF usia 19, kita akan menatap ke U16 ya, U16. yang Kux Bima Sakti ya. Kita doakan juga
agar usia 16 itu mendapatlah hasil yang memuaskan. Next ke Piala Dunia 2022. Untuk U20 U20 ya. 2023. Banyak yang bermunculan pemain-pemain muda yang digadang-gadang bakal naik ini. Rabani kemarin berapa gol? Mencetak 4 Tiga. gol. 4 gol, Bung. 4 gol. Bareng dengan Hoki Caraka. Arhan, Hoki Caraka, Tahya di kiper. Ini bakal persaingan di U20 Piala Dunia bakal seru nih, Bung. Jadi menurut Bung, apakah kita bisa berbuat banyak di U20 Piala Dunia nanti? Kalau dengan komposisi sekarang, saya tidak terlalu yakin, Bung, dengan capaian yang akan dicapai oleh timnas kita di perhelatan Piala Dunia tahun depan. Saya malah berharap, Bung, ada beberapa tambahan amunisi dari pemain-pemain keturunan, Bung. Artinya saya bukan berarti tidak percaya lokal, Bung. Ya sebenarnya kalau dibilang tidak percaya, memang tidak percaya, Bung. Artinya dari beberapa event dari zaman dulu, dari zaman sebelum saya kenal bola sampai sekarang saya kenal sepak bola, tidak ada prestasi yang betul-betul prestisius yang dihasilkan oleh orang-orang lokal bagi Indonesia, Bung. AFF AFF juga juga. Indra Sapri Nah, itu cuma kelompok usia, Bung. kelompok usia. Dan setelah itu juga kita ya gagal terus kan. Makanya sekarang juga gagal, Bung, diisi oleh pemain-pemain lokal. Saya malah berpikir ya tidak ada salahnya ketika kita itu berusaha untuk mencari atau Naturalisasi. menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang punya potensi. Karena saya anggap ini sangat penting, Bung, sangat penting ketika eh, kita itu tidak mampu, Bung, mencetak gol ke gawang Vietnam dan Thailand yang sebenarnya kualitasnya standar, Bung. Jadi kalau kita lihat permainan kita saat match lawan Vietnam dan Thailand itu ya kita melihat Thailand dan Vietnam itu biasa-biasa saja, Bung. Artinya bukan tim yang superior gitu. Namun dengan hasil yang dicapai kita bisa menilai gitu kan, artinya tim ini dengan kondisi seperti ini sebenarnya tidak siap kalau harus terjun di Piala Dunia dengan komposisi pemain yang ada. Saya tidak menafikan Arhan Fikri itu bermain bagus, Bung. Cuman ada beberapa pertandingan juga yang dia sering kontrolnya juga jauh gitu. Kemudian ada beberapa kayak Kakang Rudianto juga kadang-kadang overlapnya bagus, cuman ya kadang-kadang Staminanya hal-hal lainnya juga ya melorot juga gitu. Jadi ya inilah artinya ini ya coba kita fair gitu kan. Kalau kita melihat seperti ini dengan komposisi ini saya tidak terlalu yakin, Bung, kita berbicara di Piala Dunia kalau komposisinya seperti ini. Saya malah berpikir ada beberapa tambahan pemain keturunan yang potensinya bagus. Saya malah berpikir bisa untuk tambahan gitu, Bung, untuk komposisi tim nasional kita. jadi tetap harus adalah naturalisasi. Saya berpikirnya begitu, Bung. Saya berpikirnya gitu, artinya ya kembali lagi saya memang belum percaya dengan pemain-pemain lokal karena apa? Tidak ada prestasi prestisius yang dihasilkan oleh pemain-pemain lokal kita kecuali SEA Games tahun 89 dan 91. Setelah itu ya kita AFF aja dari tahun 96 sampai kemarin juga kita gagal, Bung, gitu. Jadi ya dan rata-rata itu dihuni oleh pemain-pemain lokal, Bung, anak bangsa, Bung. Jadi ya ini kualitas kita gitu. Artinya ya kita coba dong fair gitu kan menilai ini. Artinya kita belum pernah juara loh, kita belum pernah apa-apa gitu. U23 U19 tahun 2003 oke juara, cuman itu tidak tercatat secara prestisius, Bung. Kalau cerita itu kita masih kalah dibandingkan Myanmar yang U19 sudah 2 kali juara, Bung. Nah, itu. Jadi artinya kita fair dong gitu kan. Prestasi kita itu belum seprestisius negara-negara lain, Bung, yang misalnya Vietnam, Bung, tahun 2018 itu runner up Piala Asia, Bung, U23. Ini capaian yang luar biasa, Bung, dan kita sepertinya belum pernah melakukan itu, Bung, dengan pemain-pemain yang lokal. Ya, itulah, Bung. Walaupun di kepala atau dilatih oleh Sintayong
Ya artinya dengan Sintayong pun sendiri dengan komposisi yang ada saya juga pesimis Bung gitu. Artinya ya saya sebenarnya orang yang paling nggak bisa pesimis Bung. Namun dengan kita cerita yang benar-benar fair dengan komposisi yang ada sepertinya masih masih belum belum bisa memberikan sesuatu sepertinya Bung. Oke. Kapan jadwal U16? Kalau saya tidak salah itu Juli Awal ya? awal akhir Juli Bung. Akhir Juli ini ataupun awal Agustus saya juga belum update kembali. Ya kita tinggal tunggu saja. Ini kembali lagi kita tuan rumah. Namun saya juga belum melihat, saya juga belum paham komposisi skuadnya Bima Sakti untuk menghadapi AFF kali ini. Ya kita berharap komposisinya terbaik sehingga ya walaupun levelnya U16 ya semoga juara dan kita bisa memberikan kebahagiaan lah, serta kebahagiaan untuk rakyat Indonesia. Oke, kalau begitu kita dukung nanti ya untuk rakyat Indonesia. Jangan terlalu sedih di AFF U19 karena AFF U16 sudah menunggu di depan mata kita dan kita persiapkan dukungan kita terutama untuk U20 Piala Dunia nanti. Dan jangan lupa juga Bung, U19 ini juga akan tampil di babak kualifikasi pra Piala Asia U23. U20 atau U23 ya. Kapan tuh? Ya, tahun ini kalau saya tidak salah setelah AFF U16 ataupun kurang lebihnya seperti itu. Berarti masih banyak PR-PR Banyak ya. sekali Bung PR-nya Sintayong. Oke, kalau gitu kita sudahi podcast Pak Roy kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bosku. Dan tunggu tema-tema di channel Pak Roy berikutnya. Kalau begitu, saya Pak Roy dan bintang tamu kita, Bang Bayu, Siap. dulu. Oke, kalau kita. Siap. Terima kasih Bung Roy atas undangannya. Ya, kalau begitu kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.